Kau maniol ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gue di channel Pojok Kartel. Film yang akan gue bahas kali ini diangkat dari kisah Raja Daud, sekaligus Nabi yang berdakwah pada Bani Israel. Dalam film ini kita akan melihat secara lengkap tentang perjalanan hidup Raja Daud yang terkenal akan keberaniannya melawan raksasa Jalut. Oh ya, dikarenakan film ini yang cukup panjang dan ceritanya yang sangat detail, jadi seduh kopi hangat, lalu atur posisi dudukmu, fokuskan pandangan ke layar karena kita akan memutar intronya. Berkisah pada tahun 1023 sebelum Masehi, hiduplah seorang pemuda dari suku Yehuda yang bernama Daud. Sedikit informasi nih guys, nama dari Yehuda adalah nama dari kakak Nabi Yusuf dan juga bapak dari kaum Yahudi. Oh ya, buat kalian yang penasaran dengan kisah lengkapnya, boleh nih ditonton juga alur cerita film serial Nabi Yusuf. Linknya ada di deskripsi. Oke, masuk lagi ke dalam ceritanya. Ketika itu Daud sedang memainkan alat musik sambil menggembalakan domba peliharaannya. Namun tak berselang lama terdengar suara domba yang sedang terluka, disusul dengan aungan singa yang kelaparan. Sambil bersembunyi dia pun merakit senjata berbentuk ketapel untuk menyerang singa tersebut. Dirasa singa itu telah pergi dan hari sudah mulai gelap, dia pun bergegas pulang dan membopong salah satu anak domba yang terluka. Sementara itu di rumahnya terdapat seorang pria tua yang bernama Isai, yang ternyata dia adalah ayah dari Daud, sedang bercerita tentang Nabi Musa yang telah memimpin kaum mereka dari kezaliman Firaun. Do nothing. You see? Oh ya, ketika itu Daud yang merasa telah kehilangan dombanya, dia pun meminta kepada sang ayah untuk memburu singa tersebut. Namun karena tak diizinkan oleh sang ayah, Daud pun pergi menyendiri di sebuah bukit yang merupakan tempat tinggalnya. The lion. You will not. Where are you going? Where I belong. Show me who. Sementara itu di daerah Wila sedang terjadi pertempuran antara suku Benyamin dan suku Amalek yang terkenal akan kegemarannya dalam menyiksa dan musuh bebuyutan dari Bani Israel. Kita juga diperkenalkan oleh seorang raja yang memimpin Bani Israel yang bernama Talut dan putranya yang bernama Pangeran Yonatan, bersama dengan dua prajuritnya yang bernama Yoab dan juga Eliab. Saat itu mereka berhasil meraih kemenangan dari bangsa Amalek dan menangkap Raja Amalek yang keji yang bernama Agag. Tak berselang lama, mereka mendapatkan informasi jika desa di perbatasan Bethlehem Utara telah hancur oleh sekelompok orang yang belum diketahui. Lantas saat itu, Pangeran Yonatan bersama dengan beberapa pasukannya pergi menuju ke perbatasan. Setibanya di sana, ternyata desa itu telah hancur yang diperkirakan akibat dari bangsa Filistin. Namun tak berselang lama, mereka menemukan anak yang masih selamat yang bernama Ruben, serta jejak telapak tangan besar di sebuah bangunan tua. Oke, berpindah ke sebuah bukit. Saat itu Daud bertanya kepada ayahnya, kenapa sang ayah tak mengirim dirinya menjadi tentara seperti saudaranya Eliab. Namun sang ayah yang tidak suka dengan Raja Daud berkata jika mereka semua telah memungut pajak, serta dahulu mereka juga membawa paksa saudaranya yaitu Eliab. Dan tiba-tiba
Beruntung saat itu, sang adik perempuan yang bernama Ava berhasil selamat dari amukan singa yang pernah memakan 4 dombanya itu. Ketika itu sang ayah berkata jika Daud tak bisa menghadapi singa itu sendirian. Namun demi keselamatan keluarganya, Daud memutuskan untuk mencari keberadaan singa itu sendirian. I'm done waiting. Di sisi lain, Pangeran Yonatan telah tiba di sebuah kamp kemenangan Gilgal. Saat itu dia disambut oleh ibunya yang bernama Ratu Aninom. Di situ kita juga diperlihatkan oleh 2 adik Pangeran Yonatan yang bernama Putri Mirab dan Putri Mikal. Where's father? Up on a mountain somewhere, if you follow the plunder. Di tempat itu juga terdapat seorang pangeran lagi yang bernama Esibal, yang ternyata adalah adik dari Pangeran Yonatan yang kerjanya hanya bermalas-malasan sambil ditemani oleh seorang pelayan yang bernama Kezia saat ayah dan kakaknya pergi berperang. Men younger than you fought and died in that battle. May God reward their sacrifices. Yoav and Lord of Ner request you. Beralih ke Raja Talut yang ditemani oleh tangan kanannya yang bernama Abner. Mereka sedang melihat sebuah monumen setiap bangsa yang telah dikalahkan oleh Raja Talut dan mengenang kejayaan dinasti mereka. Saat itu juga Pangeran Yonatan bercerita jika desa di perbatasan Bethlehem telah hancur, serta dia juga menemukan sebuah jejak telapak tangan raksasa dan anak panah sebesar tombak. Mendengar hal itu Raja Talut merasa bingung. Dia pun berkata jika raksasa tidak mungkin menjelajahi tanah mereka sejak zaman kepemimpinan Yosua beratus-ratus tahun yang lalu. For one man, I have no love for these politics. We have a celebration to enjoy. Di sebuah daratan tinggi, terdapat seorang hakim terakhir yang bernama Samuel, yang merasa jika ada sesuatu yang salah yang dilakukan oleh Raja Talut. Lantas dia dan muridnya yang bernama Silas segera pergi untuk menyampaikan firman dan membatalkan apa yang telah terjadi pada Raja Talut. To speak the words that were spoken. Sementara itu di kamp kemenangan Gilgal, Raja Talut sedang merayakan kemenangannya atas bangsa Amalek. Di sana seorang senior yang bernama Adriel mengatakan meskipun suku kecil, Raja Talut telah berhasil membawa suku mereka ditakuti oleh suku sekitar. Dan suku Binyamin juga menjadi kaya karena harta rampasan yang diambil oleh bangsa Amalek. But I raise it, conviction, go before him all. Jonathan! Berpindah kembali ke Daud yang mendatangi sebuah goa tempat singa itu tinggal. Dan saat malam tiba, dia pun menyiapkan sebuah obor. Lantas dia meyakinkan dirinya jika ketakutan adalah musuh. Lalu dia pun segera masuk ke dalam goa itu untuk bertarung dengan sang singa. Di sela-sela pesta, Abner mengingatkan kepada Raja Talut untuk segera membunuh Raja Agag karena dia adalah raja dari bangsa kanibal. Namun di sini Raja Talut sengaja menghukumnya. Akibat dia telah membuat suku Binyamin menderita. Namun tiba-tiba saat berbicara dengan Hakim Samuel, Raja Talut berkata jika dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan dengan menghancurkan bangsa Amalek. Namun di sini Hakim Samuel mengatakan jika Raja Talut tidak mengindahkan perintah Tuhan yang melarang untuk mengambil harta rampasan perang atau apapun dari bangsa Amalek, termasuk membiarkan Raja Agag tetap hidup. It's been brought in to pollute what. Tonight we celebrate! Raja Talut yang merasa dipermalukan oleh Hakim Samuel, dia pun berkata, apakah belum cukup demi mengalahkan bangsa Amalek? Aku telah mengorbankan ribuan orang dalam medan perang. Hakim Samuel berkata jika dia hanya menyampaikan firman Tuhan dan memilih Talut menjadi seorang raja karena itu adalah perintah Tuhan. Hingga tiba-tiba dalam suasana yang tegang itu, Hakim Samuel berkata kalau dahulu Tuhan memilih Talut menjadi seorang raja karena dahulu Talut adalah orang yang baik dan rendah hati. Namun kini Talut menjadi seorang yang sombong dan membangkang kepada Tuhan serta menjadikan Bani Israel demi kepentingan dirinya sendiri. Hakim Samuel juga berkata jika Tuhan akan mencabut kembali tahta raja dari Talut dan akan memberikannya kepada orang lain. Saat itu Talut bertanya, siapakah orang itu?
Spirit is withdrawn from you. Berpindah kembali ke Daud yang sedang berdoa kepada Tuhan agar menjadikan dirinya kuat hingga dia bisa berhadapan langsung dengan singa itu yang selama ini dia cari. Di sisi lain, Raja Talut saat itu kehilangan kendali. Dia sangat marah dan memanggil nama Samuel. Saat itu Hakim Samuel menghampiri Raja Agag. Lalu dia menghunuskan pedangnya untuk membunuhnya. But the wrath of God. God is not. Kembali lagi ke Daud yang telah berhasil mengalahkan singa itu. Lantas kita juga dibawa ke masa lalu Daud. Terlihat kalau dia bersama dengan ibunya yang dahulu masih hidup, yang bernama Nitzefet. Saat itu mereka sedang berdoa saat posisi matahari, bulan, dan bintang sedang berada di posisi seperti awal penciptaannya, yang terjadi hanya satu kali setiap 28 tahun. Salah seorang pria di sana berkata kepada Daud dan ibunya, jika mereka tidak seharusnya berada di sini karena mereka telah dianggap mencemarkan nama Isai, yang juga ayah Daud dan warga Bethlehem. And would you like to know what I have seen? Yours is forgotten. Dikisahkan juga suatu hari Daud yang sedari kecil dijauhi oleh saudara-saudaranya, dia pun ditenangkan oleh ibunya jika dia dilahirkan dengan baik dan luar biasa. Namun di sini Daud tidak memiliki teman dan dia memilih untuk menyendiri jauh ke tengah hutan. Stay very still. Saat di tengah hutan, seekor singa yang besar tiba-tiba berada di depannya. Ketika itu sang ibu yang berada di belakangnya berkata kepada Daud untuk tidak merasa takut. Hingga pada akhirnya ketika itu sang ibu yang berusaha mengalihkan singa itu harus tewas. Dan saat itu Daud harus kehilangan sosok sang ibu yang selalu menjaganya di saat semua orang menjauhinya. Lantas sebelum meninggal, ibunya sempat berkata tentang masa depan Daud. Namun belum sempat dia melanjutkan kata-katanya, sang ibu telah lebih dahulu meninggal dunia. There's no more. Kembali ke masa yang sekarang, terlihat kalau Daud yang sudah terluka pasca pertarungannya melawan sang singa, di rumahnya juga sudah banyak orang yang berkumpul untuk mencari Daud. Hingga tak berselang lama, Ava melihat kedatangan Daud dari kejauhan. My son. Defy me again. Beralih ke Raja Talut yang sedang terbaring ditemani oleh Putri Mikal. Yang tak berapa lama ketika melihat ayahnya terbangun, dia pun segera memberitahu saudara-saudaranya. Father has awakened. Seems more like himself. Did Samuel do to him? I don't know. Ketika Raja Talut sudah mulai tersadar, dia pun memberitahu Abner jika Hakim Samuel akan mencari seseorang yang kelak akan menggantikan posisinya sebagai sang raja. Dan dia memberitahu Abner untuk merahasiakan hal ini dan juga memerintahkan Abner untuk mengikuti Hakim Samuel. Bring me the one he anoints. Ratu Aninom yang mendengar hal yang disampaikan oleh Raja Talut, dia pun memerintahkan Abner untuk membunuh orang yang akan dinobatkan sebagai raja oleh Hakim Samuel beserta dengan keluarganya. I understand. I serve the house of Saul. Berpindah kembali ke sebuah kota di Filistin, terdapat seorang raja yang bernama Akis, yang juga merupakan putra dari Raja Agag. Saat itu dia melakukan pertemuan dengan raja-raja yang ada di wilayah Filistin untuk mengajak mereka bergabung agar memerangi Raja Talut. Namun para raja di Filistin menolak hal itu, dikarenakan itu merupakan ajang balas dendam dari Raja Akis akibat ayahnya telah dibunuh oleh Talut. Command the 5 armies. I miss your father. Prepare the horses. Berpindah ke sebuah pesta pernikahan di suku Yehuda.
Terlihat Daud yang sedang memainkan alat musik untuk menghibur tamu yang sedang hadir. Hingga saat itu, Yoab yang ditugaskan untuk mengawal sang putri tampak memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai yang merupakan salah satu tentara dari dinasti Talut. Welcome, the sons of Jesse. Terlihat juga Abner bersama dengan Putri Mirab dan Putri Mikal yang juga datang untuk memberikan selamat serta memberi hadiah berupa tanah, domba, dan juga pelunasan semua hutang untuk pasukan yang sedang menikah. Congratulations to the new couple. Menurut Putri Mirab, kedatangannya dianggap sebagai pengalihan isu tentang kondisi ayah mereka yang mengalami gangguan jiwa. Putri Mikal yang tak setuju dengan pendapat Putri Mirab memilih untuk menari bersama rakyatnya di sana. Princess, please don't. Yoab, don't be jealous. Pada malam harinya, terlihat kalau Daud sedang bernyanyi sambil memainkan alat musik kenangan dari ibunya. Dan tak berapa lama, Putri Mikal yang mendengar suara merdu dari Daud, seketika dia pun terkesima dan mendekatinya. It is beautiful. Yes. Saat itu Yoab yang tak suka jika ada yang mendekati Putri Mikal. Dia pun berkata kepada Daud untuk fokus saja menghibur para tamu. Namun Putri Mikal yang melihat berkata agar tidak berlebihan terhadap Daud. For your efforts. Watch your head. Saat itu Eliab yang melihat Daud sedang membuang pisau pemberian dari Yoab. Dia pun mengatakan jika jangan mencari masalah di sini, sebab pisau itu sangat berharga. Dikarenakan pisau itu digunakan oleh bangsa Amalek untuk melakukan ritual. Why is it you never defend my honor like that? Treat you both the same, princess. Pada pagi harinya Daud memperlihatkan keterampilannya dalam menggunakan ketapel pada saudaranya Eliab yang telah menjadi tentara di dinasti Talut. Saat itu Daud berharap jika dia bisa mengajaknya untuk ikut menjadi seorang tentara. Namun di sini Eliab berkata, jika Daud ditakdirkan untuk menjadi seorang penyair dan pengembala, bukan seorang tentara. Okay, watch this. What? If you truly want to see what... Sementara itu di dalam istana, Pangeran Yonatan sedang berlatih pedang bersama Abner. Walaupun telah berpengalaman dalam medan perang, namun dia kewalahan menghadapi keterampilan berpedang dari Abner. Well, my prince. Saat itu Pangeran Yonatan memikirkan kondisi ayahnya. Dia pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika Hakim Samuel menemui ayahnya, namun Abner yang ditugaskan untuk merahasiakan tentang hal itu, dia menyuruh Pangeran Yonatan agar menanyakan secara langsung kepada ayahnya sendiri. Father, is the king of Israel. Get out of bed. Why did no one... Tak berselang lama saat itu, Raja Talut tiba-tiba datang dan meminta Abner untuk meninggalkan mereka berdua. Di sana ayahnya menjawab pertanyaan dari Yonatan dengan berkata bahwa kekuasaan Hakim Samuel akan hilang akibat iri kepada dirinya. Did Samuel say to you? My dad. Father, he's been... Yonatan yang percaya jika Hakim Samuel adalah wakil Tuhan, dia pun tak mempercayai perkataan ayahnya itu, yang menganggap semua orang bisa berubah termasuk Hakim Samuel. I promise. Saat itu Putri Mikal yang sedang bersama dengan seorang guru yang bernama Ahimelek. Ketika itu mereka sedang menulis di desa Benyamin. Hingga tak berselang lama Raja Talut datang ke sana. Mengetahui kekhawatiran putrinya terhadap dirinya, dia pun mengatakan untuk tidak takut dan semua akan baik-baik saja. She will cherish them, their times. Beralih kembali ke Daud dan Eliab yang sedang berjalan ke padang rumput. Saat itu Daud bertanya tentang kematian ibu mereka. Eliab beranggapan jika kematian ibunya dan rasa bersalah Daud membuktikan kalau hidup bisa saja sangat kejam dan tidak adil. Apalagi takdir dari kehidupan ini tidak bisa diubah. Eliab juga sangat menyesal sebab ia tidak begitu baik kepada sang ibu.
semasa ibunya masih hidup. You wish to run away to war? Tak lama mereka tiba di sebuah perbatasan yang telah hancur. Di sana Daud melihat banyak sekali jasad yang telah hangus. Daud bertanya, siapakah pelaku atas kejadian ini? Eliab yang pernah ke tempat itu menduga jika pelakunya adalah bangsa Filistin. Hingga tak lama dari itu, saat itu Daud tak sengaja bertemu dengan salah seorang dari Filistin. Ketika ditanya, orang itu menjawab kalau dia hanyalah warga sipil yang kebetulan lewat. Namun saat melihat kalau Daud berbeda kepercayaan dengan mereka, Philistine. Let's see. Hashem's around the army. Can your God save you? melihat pasukan Filistin yang begitu banyak, Eliab mengajak Daud untuk segera menjauh dari tempat ini. Namun mereka terus dikejar oleh beberapa orang sambil melepaskan anak panah. Hingga pada akhirnya sementara itu Raja Talut tak berani memejamkan matanya karena takut akan bayangan yang dikatakan oleh Hakim Samuel. Di sana Ratu Aninom pun menenangkannya dengan mengatakan jika dia akan mengalahkan apa yang ada dalam pikirannya, sama seperti dia mengalahkan musuh-musuhnya. God will bless and give you sleep. Back to me. Di lain sisi, Yonatan mengingat masa lalu bersama kekasihnya yang memberikan kain yang diikat di lengan kirinya bagaikan baju zirah pelindung bagi dirinya. Mother? Jonathan. Weathers and fades. Berpindah ke Daud yang sedang membopong Eliab yang sedang terluka parah. Anak panah dari pasukan Filistin saat hendak menyelamatkan Daud. It is too far. No, listen. Look at me. I'm strong. Saat itu Eliab yang terluka berusaha sekuat tenaga untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di sisi lain, Raja Talut bermimpi tentang Pangeran Yonatan saat masih kecil bersama dengan ibunya. Saat Raja Talut menghampirinya, sang ratu berkata kalau Yonatan tidak akan pernah bisa menjadi seorang raja. Akibat Raja Talut yang terlalu egois dengan posisinya sebagai seorang raja. No, wait! David! God is... Dalam mimpinya itu juga terlihat kalau Pangeran Yonatan terkena anak panah. Dan di sini Hakim Samuel melarang Raja Talut untuk mengambil mahkotanya yang terjatuh, yang membuat Raja Talut melemparkan tombak ke arah Hakim Samuel. Namun No, please. berpindah kembali ke Daud yang merasa bersalah karena Eliab yang terluka akibat melindungi dirinya, sementara sang ayah berusaha mengeluarkan anak panah yang bersarang di tubuh Eliab. Ready. Di sisi lain, Abner menemui seorang dukun yang bernama Dok dan memerintahkannya untuk mengikuti Hakim Samuel kemanapun dia pergi. Would you like once? Would it not be better? What curse? Saat itu Hakim Samuel pergi ke suatu tempat dan menemui istrinya yang bernama Hila. Di sana Hakim Samuel merasa jika Tuhan memerintahkan dirinya untuk mengkhianati Raja Talut dan mencari penggantinya. Namun sang istri berkata jika itu bukanlah sebuah pengkhianatan, sebab Tuhanlah yang menciptakan kehidupan ini dan segala ceritanya. Demanded a king, a new king.
Be sure to anoint a better one this time. Di tempat lain, Ratu Aninom menemui seorang wanita yang ternyata ibu dari pelayan yang sebelumnya tewas oleh Raja Talut. Di sana dia meminta maaf, dan dia juga berbohong lantaran anaknya tewas karena melindungi sang raja dari penyusup. I want you to have this. A small gesture. Get out, my queen. Sementara itu, Pangeran Yonatan, Putri Mikal, dan Putri Mirab tampak murung akibat kejadian yang menimpa seorang pelayan. Hingga suasana berubah ketika Pangeran Esibal datang ke. Dia mengatakan jika ribuan tentara telah gugur saat melindungi keluarga mereka. Ya, jadi tak perlu merasa sedih ketika kehilangan seorang pelayan. I choose you. Oh, there are many reasons. Setelah menemui ibu pelayan, Ratu Aninom menghampiri Raja Talut dan berkata jika biang dari semua masalah ini adalah Hakim Samuel. Dan dia meminta Raja Talut untuk tetap tenang, sebab dia akan mengurus semua ini. Sementara itu, Dukun Dok yang ditugaskan oleh Abner untuk mencari Hakim Samuel tampak menghampiri sebuah desa. Saat itu dengan sedikit sogokan, dia pun mendapatkan informasi jika Hakim Samuel belum lama ini meninggalkan desa itu. His apprentice. Di perjalanan, muridnya bertanya kepada Hakim Samuel, siapa orang yang akan dia nobatkan sebagai raja? Bertanya akan hal itu dikarenakan dia memiliki istri yang sedang berharap segera pulang setelah menemukan orang yang dicari oleh Hakim Samuel selama ini. You will think of your family, yes? What will you need? Kembali ke istana, saat itu Raja Talut sedang tertidur, sementara Ratu Aninom sedang bersama dengan Abner. Lantas dia meminta untuk mencari obat kepada tabib atau dukun, dikarenakan kondisi Raja Talut yang semakin gila. Worship other gods? I know, I fled that life long ago. Ask this of me. Keesokan harinya, Ratu Aninom dan Abner mendatangi sebuah desa untuk menemui seorang dukun yang bernama Bes. Di sana Besai merasa aneh karena selama ini Ratu Aninom memusuhi dukun, dan kenapa saat ini dia meminta bantuan kepada dirinya? And back they did. Proof. Beralih ke Silas yang dihampiri oleh Dukun Duk yang bertanya di mana keberadaan gurunya. Saat itu Silas berbohong jika gurunya sedang bermeditasi di sebuah bukit. In the hills, there's not a big... Ketika tersadar, Silas telah dalam posisi terikat, sedangkan Dok menyiapkan pisau sambil mengancam untuk memberitahukan keberadaan gurunya itu. There is on my face. He went to Kevon. I know. Let's begin. Beralih ke Besai yang telah berada di istana. Di sana dia berkata untuk mengalahkan Hakim Samuel dibutuhkan sihir untuk mematahkan kutukannya, yang menurut Besai kutukan itu hanya bisa dibelokkan. Ya ruhla mutia Anur yushizbika. Tak berselang lama Pangeran Yonatan datang ke tempat itu. Dia merasa heran kenapa ibunya tak lagi menyimpan Alkitab di kamarnya, dan dia mengingatkan ibunya untuk tidak berpaling dari Tuhan. Let's work on the palace. God rules this house. But until then, Di sisi lain, Hakim Samuel telah sampai di Bethlehem, tepatnya di suku Yehuda. Di sana dia disambut oleh tetua suku yang bernama Adriel bersama dengan beberapa warga. Ketika itu Hakim Samuel bertanya, di mana Isai dan keluarganya berada? Saat itu Adriel justru berkata, jika Isai bukan lagi bagian dari tetua suku, sejak dia mempunyai anak haram dari seorang putri musuh. Very well. Where is his home? Di lain tempat, Raja Akis bersama dengan bawahannya mendatangi sebuah jalur yang berbahaya yang mengarahkan mereka ke sebuah lembah besar untuk mencari keberadaan raksasa. Lantas tibalah mereka di sebuah lembah. Saat itu mereka disuguhkan dengan pemandangan yang menyeramkan, dengan tumpukan tengkorak manusia yang memberi kesan menakutkan bagi orang-orang yang datang ke sana.
Setibanya di depan gerbang yang sangat besar, mereka diperingatkan oleh suara dari dalam. Namun saat itu, Raja Akis bersikeras untuk walaupun resikonya mereka tidak bisa keluar hidup-hidup. Enter, Lord of God. No. Berpindah kembali ke Hakim Samuel yang mendatangi kediaman Isai dengan alasan untuk berkurban dan menyuruh Isai untuk mengumpulkan anak-anaknya. Stand up, please. Gather your sons. Sementara Raja Akis yang sudah berada di dalam bertemu dengan wanita yang bernama Orpa yang juga merupakan ibu dari para raksasa. Dia berkata jika ingin bersekutu dengan keluarga Orpa. Namun Orpa justru meminta Raja Akis untuk menjawab dengan benar apa yang dia tanyakan jika mau keluar hidup-hidup dari sini. I would offer wealth, worship, their rightful place. I offer vengeance. Ketika itu terlihat Daud sedang mengembalakan dombanya. Sementara saat itu Hakim Samuel melihat satu persatu putra Isai yang akan dia nobatkan menjadi raja. Mulai dari Eliab putra pertamanya, Abinadab, sampai ke putra yang lainnya. Namun Hakim Samuel tidak menemukan orang yang dia cari. Lantas Hakim Samuel menanyakan, apakah masih ada putranya yang belum hadir? Send for him. David! Come! Why do you hide the great light? The youngest of my house. Lalu ketika Daud sampai di sana, Hakim Samuel merasa sangat senang dikarenakan dia telah menemukan seseorang yang selama ini dia cari. Sesuai dengan petunjuk Tuhan. Look at me, son of Jacob. You will be something, Lino. Ketika itu Raja Akis menemui anak-anak Orpa yang merupakan manusia raksasa yang salah satunya bernama Jalu. I am Goliath. Sementara itu Hakim Samuel tengah menguraikan Daud yang telah dipilih oleh Tuhan semesta alam yang kelak akan menjadi raja berjuluk singa dari suku Yehuda. Of the tribe, Lord's anointed. As what? King of Israel. Di istana Raja Talut yang merupakan raja pertama serta pelindung bagi Bani Israel dari bangsa Amalek. Saat ini dia dipanggil oleh tetua Adriel. Dan setelah sekian hari mengalami gangguan di pikirannya, Raja Talut diperintahkan agar kembali lagi ke tahtanya untuk melanjutkan masa kejayaannya. House of Saul, endure. Setelah diurapi oleh Hakim Samuel, diperlihatkan Daud berada di sebuah tempat yang belum pernah dia datangi sebelumnya. Di sana dia juga mendapatkan kekuatan saat menyentuh sungai tersebut yang menurut Hakim Samuel jika itu adalah sebuah roh, sama seperti para pendahulunya. Sebelum pergi, Hakim Samuel mengatakan jika dirinya tak boleh terlihat bersama dengan Daud. Sebab jika Raja Talut mengetahui sosok orang yang telah diraupi oleh Hakim Samuel, maka Raja Talut akan membunuh mereka berdua. I will return soon. All right. Tak lama Eliab datang dan berkata bahwa demi keselamatan Daud dan keluarganya, mereka pun memutuskan untuk sementara ini Daud tetap tinggal di bukit itu. Who are you? Di istana Raja Talut yang sedang merenung, dihampiri oleh putranya Esibal yang menawarkan sebuah ide untuk membesarkan ibu kota Givea dan membangun sebuah teater seni pemuja raja dan meminta izin agar dialah yang memimpinnya. Leadership. Tak beberapa lama ketika Esibal ingin meninggalkan tempat itu, dia dikejutkan dengan kedatangan kepala suku Dan yang memaksa masuk untuk bertemu dengan Raja Talut agar meminta pertanggungjawaban Raja Talut sebagai seorang ayah yang mana putri kesayangannya telah dinodai oleh Esibal. Now that is out of the question. Brother, and how can you face it? Dalam tuntutan itu,
Yahir meminta Raja Talut menegakkan hukum Nabi Musa yang tertulis, di mana jika seseorang menodai seorang wanita, maka dia wajib untuk menikahinya. Atau kalau tidak, maka dia harus siap dirajam hingga tewas. Saat itu Ratu Aninom yang datang ke sana, alih-alih memberi pelajaran kepada Esibal, di sini dia malah memberi penawaran kepada Yahir, yang membuatnya berpikir dua kali sebab bukan hanya Esibal, tetapi putrinya juga akan dirajam hingga mati. Turn tomorrow and we shall settle this. Sementara itu, Eliab yang mengetahui jika adiknya Daud akan dibawa oleh Yoab yang mendapatkan surat panggilan dari Raja Talut. Lantas dia mencoba untuk bernegosiasi dengan Yoab, yang merupakan sahabatnya yang pernah berjuang bersamanya saat menghadapi pasukan Ammon. There's a summons. Not for you. What? Alih-alih menuruti permintaan sahabatnya itu, Yoab yang merupakan seorang prajurit yang menganut perintah adalah suatu yang sakral. Lantas dia pun memutuskan untuk tetap membawa Daud. Terlebih itu adalah perintah langsung dari Raja Talut. Protect him. Keesokan harinya tanpa diduga, Ratu Aninom melakukan sidang atas perbuatan yang telah dilakukan oleh anaknya itu dengan memutuskan untuk mengusir Esibal ke sebuah tempat pembuangan penjahat yang bernama Endor. Hal ini dia lakukan untuk mencegah peperangan antara suku Benyamin dan suku Dan. I choose Please, mother. gods. Without paying his debt. I am aware. Salah satu orang yang tidak percaya dengan keputusan itu adalah Putri Mirab, yaitu adik dari Esibal, yang merasa berat saat melepas kakak kesayangannya itu ketika akan pergi ke kota Endor, yang bisa dipastikan dia tidak akan bisa pulang lagi. What do you mean you don't know? Di sisi lain, setelah menemukan orang yang sesuai dengan petunjuk Tuhan, Hakim Samuel kembali menjemput muridnya Silas, yang sengaja dia tinggalkan tak jauh dari tempat tinggal Isai dan keluarganya. Namun ketika dia mendatangi Silas, sesuatu yang tak terduga pun menimpa muridnya itu. Di perjalanan, rombongan yang membawa Daud sempat berpapasan dengan Esibal yang akan dibawa ke kota Endor, di mana setelah menempuh perjalanan yang jauh, Yoab dan rombongannya akhirnya sampai di istana Raja Talut. Di sana Eliab yang mengawal Daud diminta untuk kembali ke barak karena dirasa kalau tugasnya telah selesai. Namun karena penasaran apa sebab Raja Talut memanggil adiknya itu, dia pun meminta Yoab untuk menemui adiknya, sampai adiknya itu bertemu dengan sang raja. Let's go. Di sebuah ruangan terlihat Ratu Aninom yang sudah menunggu mereka semua bersama dengan dukun Bisai. Karena merasa penasaran, Eliab pun bertanya kenapa adiknya dipanggil ke istana. Di sini Ratu Aninom hanya berkata jika dia mendengar kalau Daud pandai bermain alat musik. Lantas dia pun meminta Eliab dan Yoab pergi meninggalkan ruangan ini. To play? Fetch him some clothes. Setelah Eliab pergi dari ruangan, Daud merasa waspada dengan apa yang diinginkan darinya. Di sana Ratu Aninom menjelaskan jika sang raja mendapatkan penyakit aneh di pikirannya karena telah digigit ular ketika dia berada di medan perang, dan ia diminta untuk merahasiakan hal itu. Insignificant. Setelah menghadap Ratu Aninom, Daud dibawa untuk menghadap Raja Talut, di mana dia merasa gugup karena baru saja sampai Raja Talut sedang memarahi Ratu Aninom sebab telah mengusir Esibai tanpa sepengetahuan dirinya. Saat itu Daud merasa lega ketika tak sengaja bertemu dengan Putri Mikal yang ternyata telah mengundang dirinya untuk bermain musik sama seperti dahulu ketika Daud memainkannya saat berada di pesta. Just play to me. Setelah menghibur Raja Talut dan membuat semua orang yang mendengarnya merasa senang dengan alat musik yang ia mainkan. Namun di sini Eliab yang khawatir dengan Daud yang tampak terpesona dengan kecantikan Putri Mikal. Eliab mengingatkan Daud
agar tetap bersikap tenang serta menjaga rahasianya, sementara dia akan mencari cara untuk keluar dari istana ini. Not to move, you are not to be seen. Di sebuah ruangan, Ratu Aninom diingatkan oleh Bisay tentang jiwa menarik Daud yang tak hanya mempunyai cahaya. Bisay juga merasakan kegelapan dalam diri Daud. Namun Ratu Aninom yang terpesona dengan keahlian Daud memainkan musik, menganggap jika Daud hanyalah pemain musik yang mampu membuat ketenangan bagi sang raja. Helps the king and he serves it. He's just... Sementara pada malam harinya, Daud yang merasa penasaran, dia pun terlihat keluar dari kamarnya dengan mengendap-endap. Dan tanpa sadar dia memasuki sebuah ruangan yang sangat indah dan tak pernah dia lihat sebelumnya. Hingga tanpa dia sadari, What are you doing here? ia justru bertemu dengan Putri Mikal. Dikarenakan tempat itu dianggap keramat dan tak boleh ada yang masuk kecuali penghuni istana, maka Daud memutuskan untuk pergi dari sana. Namun Putri Mikal justru menyuruh Daud untuk tetap tinggal dan melihat keindahan ruangan ini. Namun beruntungnya pelayan yang akan memanggil prajurit karena melihat Daud memasuki ruangan itu. Untungnya dia dicegah oleh Putri Mikal yang telah mengizinkannya untuk berada di sini dan justru meminta pelayan itu untuk tidak masuk ke dalam sini. Why? Di dalam sana Daud melihat sebuah tulisan yang tidak dapat dia baca. Lantas dia pun meminta Mikal untuk membacakannya. Dan ternyata itu adalah sebuah syair lagu yang dibuat oleh Nabi Musa 500 tahun yang lalu. Dan Putri Mikal juga penasaran sebab dia belum pernah mendengarkan syair ini dinyanyikan sebelumnya. For I proclaim, righteous and upright is he. Keesokan harinya Daud melantunkan sebuah lagu untuk sang raja, ditemani oleh Putri Mikal yang begitu senang mendengarnya. Saat itu dia melantunkan syair lagu Nabi Musa yang semalam dia dapat bersama dengan Putri Mikal. Was that the song of Moses? I've always loved. Lantas pada malam harinya, ketika sedang di kamar, Daud didatangi oleh pelayan Kenzia yang diminta untuk mengikutinya. Sementara Abner saat ini memanggil Yoab yang ternyata datang bersama Eliab. Di sana Abner menceritakan sebuah tugas rahasia tentang pemindahan tahta Raja Talut oleh Hakim Samuel kepada seorang aspiran yang diduga kuat berasal dari suku Yehuda. At all costs. Lord Commander. Saat itu Yoab meragukan kesetiaan Eliab untuk membunuh saudaranya yang dianggap sebagai ancaman. Lantas tak berapa lama mereka harus bersiap-siap ketika Pangeran Yonatan memberitahu jika desa di perbatasan sedang diserang. Di lain sisi Daud yang dibawa oleh Kenzia diajak untuk ke sebuah ruangan agar menemui Putri Mikal. Di sana Putri Mikal yang tahu jika Daud tidak bisa membaca, dia pun mengajarinya membaca dengan cara menyalin sebuah tulisan yang usianya telah ratusan tahun dengan tanah liat dan kulit di atas ornamen Mesir. I'm glad you're here. Thank you. Di sisi lain, Pangeran Yonatan bersama dengan Yoab dan Eliab sedang dalam perjalanan menuju perbatasan. Dan di lain tempat, Hakim Samuel yang melihat muridnya yang telah tewas dibunuh oleh orang suruhan Raja Talut, saat ini dia sedang mengkhawatirkan keselamatan Hila, yaitu istrinya. Hila! I fear he will come for us now. Pada saat malam tiba, ketika itu rombongan yang membawa Esibal dengan beberapa pengawal saja terlihat sedang melintasi sebuah daerah yang sangat sepi. Sementara Esibal yang sedang duduk santai sambil merenungi nasib yang telah menimpanya, hingga dia pun sadar jika kereta yang ditumpanginya ini mendadak berhenti. Lalu tiba-tiba mengetahui bahwa keretanya telah diserang oleh orang yang tidak dikenal, Esibal pun berusaha untuk menghindar.
sambil menyelamatkan diri dari hujan panas serta tombak yang telah menewaskan para pengawalnya itu. Hingga tak berapa lama, muncullah sosok pria misterius, dan film pun... You are of Israel. Saat itu Pangeran Esibal dibawa pria misterius ke sebuah gua, dan di sisi lain Abner menemui petuah Adriel. Di sana Adriel mengetahui jika Raja Talut sedang dalam kondisi sakit dan sangat membutuhkan dukungan dari anggota sukunya. Lantas Abner membahas tentang Hakim Samuel yang sedang berkelana ke berbagai tempat dengan alasan ingin berkurban, termasuk ke tempat asalnya di Bethlehem. Convenient show of support, huh? Something that he greatly appreciates. Tribe of Israel, I'm sure. Seketika itu Abner terlihat khawatir dikarenakan Adriel tahu jika Hakim Samuel ingin mengurapi seseorang di suku Yehuda. Khawatir kesetiaan Adriel akan berpindah jika dia tahu kalau Hakim Samuel sedang mengurapi seseorang sebagai raja. Surely a currency of its own. And what do you have? Lantas Abner mengadukan hal itu kepada sang ratu, dan Ratu Aninom yang tak ingin kehilangan kesetiaan dari suku Yehuda sebagai suku terbesar di Israel. Lantas dia pun memutuskan untuk menikahi salah satu putrinya dengan putra Adriel. Saat itu Ratu Aninom terlihat sibuk menyiapkan kedatangan keluarga dari suku Yehuda. Sementara itu Daud sedang belajar membaca bersama putri Mikal, dan mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka. Everything must be ready. Village where we met. Mine is that. Seperti layaknya orang yang sedang jatuh cinta, mereka pun saling mengagumi. Putri Mikal merasa senang dengan kehadiran Daud, sebab Daud bisa membuat ayahnya kembali tersenyum. Sementara di sini Daud terpesona dengan kecantikan dan keanggunan dari putri Mikal. Hingga ketika mereka ingin menyatakan perasaannya, tiba-tiba... What is this? Alone with my daughter ever. Saat itu Ratu Aninom menemui Raja Talut yang telah diberi ramuan obat oleh Bisai. Sebelumnya Raja Talut yang tidak menyukai Adriel, pada akhirnya dia pun setuju akan saran yang diberikan oleh sang ratu untuk menikahi putri mereka dengan putra Adriel demi mempertahankan kesetiaan Adriel. Show Adriel your strength. You look like a queen. Sementara Pangeran Yonatan, Yoab dan Eliab yang sebelumnya mengecek kondisi perbatasan, terlihat kalau mereka sudah kembali ke istana. Lantas saat itu juga Adriel dan rombongannya juga telah tiba di istana Raja Talut untuk melaksanakan acara perjodohan putra mereka. Saat itu Raja Talut menyambut mereka semua dengan hangat dan berkata jika Adriel adalah pemimpin dari salah satu suku terhebat dan kini waktunya untuk menyatukan keluarga mereka. My daughter in marriage. Michal and one of yours. Melihat adanya kesempatan Daud yang tak ingin kehilangan wanita yang dia cintai, lantas dia pun mencegah Putri Mikal untuk melanjutkan perjodohannya itu. Namun Putri Mikal yang sadar jika dia tidak punya pilihan, dia pun hanya bisa mengatakan jika ini semua adalah takdir yang harus mereka terima. Berbeda dengan Putri Mikal, saat itu Putri Mirab yang merupakan putri sulung Raja Talut lebih memilih untuk menyendiri sambil melihat adiknya didekati oleh putra-putra Adriel. Walaupun dia tahu jika Mikal hanya berpura-pura antusias kepada mereka, hingga tiba-tiba dia dihampiri oleh salah satu putra Adriel yang bernama Yordan. It's a good story, Amos, but what about when My brother spoke of the moon. Excuse me. Di sana mereka saling bercerita tentang kondisi masing-masing. Putri Mirab yang dianggap sebagai pemberontak oleh keluarganya, sementara Yordan yang dianggap tak penting dan tak akan dipilih oleh Putri Mikal. You're strange. Exactly. Di tengah acara, Raja Talut yang memang takut akan kehilangan tahta di kerajaannya, dia pun kembali mendengar bisikan di telinganya yang mengatakan jika Adriel dan suku Yehuda akan... Lantas Ratu Aninom yang melihat Raja Talut yang sedang gelisah, dia pun memerintahkan Daud untuk memainkan alat musiknya.
covered. Dan benar saja, saat itu Adriel menginginkan posisi sebagai penasihat di kerajaan. Lantas tanpa pikir panjang, Raja Talut langsung mengabulkan permintaannya itu. Hingga tak lama, Daud seolah mengingatkan sang raja dengan mengatakan bahwa pernikahan yang baik adalah didasari oleh rasa cinta. Teringat perkataan Daud, saat itu Raja Talut yang melihat Putri Mirab yang tampak bahagia bersama Yordan. Seketika dia membuat sebuah pengumuman yang membuat semua orang yang ada di sana terkejut. Everyone, after long consideration, I have decided that this Mirab and Jordan. Mendengar keputusan dari Raja Talut, Putri Mirab dan Yordan pun ikut terkejut, sekaligus bahagia, terlebih Putri Mikal dan Daud, yang saking senangnya mereka sampai sesak nafas dan keluar dari ruangan itu. Di sini Putri Mirab yang selama ini bersikap semaunya sendiri, tak menyangka jika ayahnya juga memikirkan kebahagiaan dirinya, sebab dia tak seperti Putri Mikal yang merupakan putri kesayangan ayah dan menjadi cahaya sebab dia bersikap sepantasnya sebagai seorang putri. You will keep Adriel honest, not be divided. Di sini dengan penuh harapan dan perasaan lega, Daud berniat menemui Putri Mikal. Namun saat dia melewati sebuah lorong, tiba-tiba Man dropped here for defying the house. kecantikan Putri Mikal yang tiada duanya membuat para pria lain juga jatuh hati kepadanya, termasuk Yoab yang sedari awal merasa cemburu ketika melihat ada seseorang yang mendekati Putri Mikal. Lantaran kesetiaan Daud yang mencintai Putri Mikal membuat dirinya tidak merasa takut saat diancam oleh Yoab yang akan melemparkan dirinya jika dia masih berani mendekati Putri Mikal. Ketika itu Ratu Aninom yang mendengar kabar jika Daud juga mendekati Putri Mikal, dia pun menanyakan bagaimana reputasi kerajaan jika Putri Mikal didekati oleh seorang pengembala dan meminta Putri Mikal untuk menjauhi Daud. If he is a shepherd, greater than this, you are shield. Di sisi lain, Raja Talut yang merasa bangga dengan bersatunya suku Benyamin dan suku Yehuda. Lantas dia pun memberikan sebuah gulungan yang berisi kata-kata suci dari Nabi Musa. Namun ketika Adriel ingin membaca gulungan itu kepada anak-anaknya, tiba-tiba The offer of marriage is over. Dari semua yang terjadi, Putri Mirab lah yang paling kecewa. Ia merasa jika keluarganya telah mendapatkan kutukan yang membuatnya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan. Pada malam harinya, Daud yang tidak bisa tidur, dia pun berjalan keluar dan bertemu dengan Raja Talut yang juga terbangun dari tidurnya. Lantas mereka melihat sebuah ukiran penguasa yang wajahnya telah diganti oleh penguasa yang baru. Isn't worthy to sit upon a chair. Man dreams about. Do you wanna sit? Ketika Raja Talut pergi untuk tidur, saat itu Daud yang penasaran untuk mencoba duduk di singgasana raja, hingga tanpa dia sadari, sepasang mata melihat dari arah luar. Oke guys, sedikit informasi. Dalam film ini mengisahkan tentang asal-usul manusia raksasa, di mana berabad-abad yang lalu, jauh sebelum adanya Bani Israel. Saat itu salah satu malaikat dari surga melakukan pemberontakan kepada Tuhan. Dan karena pemberontakan itulah, dia diturunkan ke bumi. Saat itu sang malaikat jatuh hati kepada seorang wanita dari bumi. Dan dari hubungan mereka berdua, terlahirlah kaum raksasa yang saat ini ada di bumi. And so it was. Giants. Oke, masuk lagi ke dalam ceritanya. Setelah bertemu dengan manusia raksasa, Raja Akis kini sudah kembali ke istana. Dia pun memanggil salah satu raja dari Filistin untuk memanggil salah satu raksasa yang bernama Jalut untuk datang ke hadapannya.
You wish to see my strength. Demi membalas kematian sang ayah yang telah dibunuh oleh Raja Talut, Raja Akis berniat menyatukan 5 suku terkuat di Filistin, ditambah dengan kedatangan sang legenda yaitu Jalut, yang akan berkumpul di lembah Ela dengan seluruh pasukannya. I have something into. The time is now. Di lain sisi, Mirab yang telah kehilangan kakak serta pernikahannya yang telah gagal, dia pun mengingatkan Mikal yang sedang jatuh cinta dengan seorang pengembala, jika tugas mereka adalah menjadi hamba yang patuh kepada rajanya, dan kebahagiaan itu hanyalah ilusi bagi mereka. Stop avoiding another side to him. Sooner you accept it. Setelah tak berhasil menemukan Hakim Samuel, ketika itu Doc yang sedang ditugaskan oleh Abner terlihat memanggil pelayan Kenzia yang sedang bersama dengan Ruben untuk mendapatkan informasi saat malam Hakim Samuel bertemu dengan Raja Talut, yang menurut Kenzia Ruben ada di sana. Sebelum berperang, Raja Akis menunjukkan zirah berupa pedang raksasa serta perisai yang dibuat khusus untuk Jalut, yang mana terbuat dari logam, perunggu dan besi, yang dibuat oleh seorang pandai besi terbaik pada zaman itu. Yes. Setelah melihat kehebatan Jalut dalam berduel, Raja Akis dan Orpa membuat kesepakatan dalam balas dendam, di mana setelah berhasil mengalahkan Raja Talut, maka Jalut diperbolehkan untuk memperbudak rakyatnya dan menjarah harta rampasan perang. Orpa yang setuju akan kesepakatan itu, dia pun masih menginginkan satu syarat, yaitu tahta Raja Akis. Your throne. When the victory is won, it will be all of it. Kiss my hand. Mendengar syarat yang diinginkan oleh Orpa, Raja Akis seolah tak percaya jika dia harus merelakan tahtanya untuk Jalut, dan Raja Akis harus berlutut di hadapannya setelah mereka memenangkan pertempuran itu. Berpindah ke Raja Talut yang mendapatkan informasi dari mata-matanya di Filistin. Lantas dia pun mengumpulkan seluruh petinggi kerajaan, di mana mereka mendengar kesepakatan dari beberapa raja di Filistin untuk berperang melawan Raja Talut. Di sini Raja Talut merasa kecewa melihat semua bawahannya tiba-tiba ciut nyalinya. Feel an opportunity exists. Emboldened. By what? Bukan tanpa alasan, mereka semua menduga jika itu adalah ulah Raja Akis untuk balas dendam, dan membuat para raja yang awalnya tak mendukung Raja Akis tiba-tiba mendukungnya, seolah ada sebuah dorongan yang sangat besar. Namun karena ambisi Raja Talut yang tidak ingin kehilangan tahtanya, dia pun justru mengatakan jika dia akan menghabisi semua pasukan Raja Akis yang ingin melawannya. And you, no one, or not you, let them come. I'll cut everyone. Di sisi lain, setelah mengetahui siapa Daud yang sebenarnya, Putri Mikal memanggilnya ke tempat biasa, di mana saat itu dia mengatakan jika mereka tak mungkin untuk bisa hidup bersama. If you believe it. That are absolutely true. I love you. Singkat cerita, Raja Akis yang tidak ingin kehilangan tahtanya, dia pun membatalkan kesepakatannya untuk bersekutu dengan Orpa. Hingga setelah Orpa meninggalkan istananya, saat itu Doc menghampiri Raja Akis. What do you want? There may be another way. Pada malam itu Daud yang kepikiran dengan Putri Mikal. Dia pun mencoba untuk mencari Mikal, hingga tanpa sengaja dia bertemu dengan Eliab. Karena tak ingin terjadi masalah, Eliab ingin membawa Daud keluar dari sana. Namun mereka bertemu dengan Pangeran Yonatan yang berkata jika kepergian Daud tergantung pada keputusan sang raja. Hingga tiba-tiba Pangeran Yonatan yang melihat Bisai dan sang ratu memerintahkan mereka untuk menghentikan pengobatan ayahnya itu melakukan ilmu hitam, karena itu melanggar perintah dari Tuhan. Even a queen. Do not tell me what to do.
Bisa yang melihat Daud mengatakan jika Daudlah yang menyebabkan semua ini terjadi. Namun Pangeran Yonatan yang tidak percaya. Lantas dia pun mengusir Bisai dari kamar Raja Talut. Are you still can? You will never be king. Di lain tempat, Jalut yang tampak kecewa dengan kesepakatan ibunya dan Raja Akis yang menolak untuk tunduk kepadanya, di mana sebenarnya mereka semua menginginkan kehidupan bebas di luar gua. Mendengar keluhan itu, Orpa menyadari kalau Raja Akis telah mengetahui persembunyian mereka. Lantas mereka memutuskan untuk meninggalkan gua itu keesokan hari. Berpindah ke Raja Talut yang mengobati tangan Daud yang terluka akibat terlalu lama memainkan alat musiknya. Di sana Raja Talut bercerita jika dia merasa sangat sedih dan bersalah lantaran Hakim Samuel bukannya mengurapi Yonatan putranya. Dia justru menunjuk orang lain yang akan menggantikannya sebagai raja. Often, this will be Sementara Orpa dan anak-anaknya terlihat berkumpul sambil meminum anggur bersama sebagai tanda perpisahan dengan goa yang telah lama mereka tempati. One day all gone. Namun ketika Orpa keluar dari goa untuk mengambil stok anggur yang telah habis, tiba-tiba Who is that? He's from Israel and the house. Sebelumnya Dok yang menemui Raja Akis ketika Orpa meninggalkan istana Filistin. Ternyata mereka merencanakan untuk membunuh ibu Jalut. Dan karena Dok berasal dari dinasti Talut, dapat dipastikan kalau pihak Raja Talutlah yang akan dituduh atas kematian ibu Jalut. Sementara itu, karena merasa kalau kehidupan mereka berbeda, Daud memutuskan untuk pergi meninggalkan kerajaan Talut. Lantas dia pun berpesan kepada Mirab untuk menyampaikan jika dia tetap mencintai Putri Mikal setulus hatinya. Goodbye, David. Karena tak ingin melihat ayahnya menderita, Pangeran Yonatan memutuskan untuk mencari Hakim Samuel dimanapun dia berada. Setelah menempuh perjalanan panjang, Pangeran Yonatan akhirnya tiba di sebuah gunung yang bernama Gunung Sinai, tempat di mana dahulu Nabi Musa bertemu dengan Tuhan. Ini nih filmnya, udah pernah gue bahas. Dimana saat Pangeran Yonatan berada di sana, tiba-tiba dia merasa sakit di kepalanya. Lantas dia pun diperlihatkan gambaran peperangan yang mengakibatkan sang ayah bersama dengan dirinya terkena beberapa anak panah di tubuh. Ketika itu Pangeran Yonatan memeriksa sebuah tenda dengan api unggun yang masih berasap. Namun tiba-tiba Hakim Samuel yang sadar jika itu adalah Pangeran Yonatan, dia pun melepaskan dekapannya. Saat itu Pangeran Yonatan bertemu dengan Hila dan menceritakan bagaimana dia bisa menemukan persembunyian Hakim Samuel. I don't understand what I saw. Pangeran Yonatan bertanya kepada Hakim Samuel perihal ayahnya yang terkena kutukan. Namun Hakim Samuel menjawab jika satu-satunya kutukan adalah ayahnya yang tak merelakan untuk melepas tahtanya sebagai raja. Here on this very Gods before me. And yet Pangeran Yonatan juga bertanya tentang penglihatannya di atas gunung tadi. Lantas Hakim Samuel berkata jika itu mungkin saja terjadi, namun dia tak tahu secara pasti. Sebelum pulang, Hakim Samuel menanyakan kepada Pangeran Yonatan untuk melewati jalur lembah besar karena dia melihat sebuah kegelapan di sana. I would pass by the great valley. Pada malam harinya terlihat beberapa prajurit dinasti Talut yang sedang beristirahat dengan mendirikan tenda. Namun tak lama dari itu, setelah memutuskan untuk meninggalkan istana, Daud telah tiba di rumahnya dan disambut oleh ayahnya Isai bersama adiknya Ava.
David, my boy. Sementara itu Pangeran Yonatan yang mengikuti saran Hakim Samuel. Dia tiba di lembah itu, dia pun terkejut ketika melihat ribuan pasukan sedang berkumpul di sana. Setibanya di istana, Pangeran Yonatan melaporkan apa yang dia lihat tadi kepada para petinggi. Lantas Raja Talut memerintahkan kepada seluruh ketua suku agar bersiap untuk berperang. Fight! Berpindah ke Jalut yang sedang mendatangi Raja Akis. Sambil menunjukkan belati yang digunakan pelaku untuk membunuh ibunya, dia juga berkata untuk ikut bergabung dan siap melawan Raja Talut. Let me fight their king. And in your name, Godsa. Mendengar informasi jika bangsa Filistin telah bersatu dan berkumpul di lembah Ela, Raja Talut juga sedang melakukan siaga perang. Di sini Daud yang tidak diizinkan untuk ikut berperang oleh sang ayah terlihat sangat kecewa sebab dia harus disuruh tinggal menemani sang ayah. I deserve to know why you keep me in these. You have never told me the truth. Tend to the sheep, David. Sementara di lembah Ela, terlihat Raja Filistin yang telah bersatu dengan penuh keyakinan akan memenangkan peperangan itu. Terlebih mereka mendapatkan sekutu dari raksasa Jalut. Our forces unified. Ketika itu Raja Talut sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan bangsa Filistin. Walaupun dengan kondisi fisik yang kurang prima, dia tetap yakin bahwa dengan kehadiran dirinya, pasukan Talut tidak akan goyah menghadapi apapun yang terjadi. Why was I anointed king? For this very moment. Singkat waktu terlihat jika Adriel bersama dengan 25.000 pasukan dari suku Yehuda yang siap berperang melawan bangsa Filistin. Walaupun sebenarnya dia masih sakit hati saat acara perjodohan putranya dibatalkan. Who? Oh, the king! Di sisi lain, terlihat Hakim Samuel yang sedang berkunjung ke rumah Isai. Tas Isai bertanya, apa tujuan Hakim Samuel berkunjung ke rumahnya? I'm glad you asked. I've come to complete what I said, to redeem them. Singkat cerita, peperangan akan segera dimulai, yang mana pasukan Raja Talut dari bangsa Yahudi telah siap untuk melawan pasukan Raja Akis dari bangsa Filistin. Dan menurut Abner, mereka hanya mendapatkan bantuan dari beberapa suku saja. Masih ada suku lain yang tak nampak di sana. Seems angry. Berbeda dengan bangsa Filistin, bangsa Yahudi hanya dibantu oleh segelintir suku dan personil mereka tak lebih dari 150.000 orang. Tetapi mereka tak gentar menghadapi pasukan Filistin yang didukung oleh beberapa kereta kuda yang jumlahnya tak terhitung. Di sini Raja Talut yang memang selalu menang dalam medan perang, terlihat dia begitu tenang. Namun God of heaven. awalnya pasukan Raja Talut tidak khawatir dengan jumlah mereka yang tak sebanding dengan musuh. Namun saat melihat kalau Jalut sang raksasa bergabung dengan Raja Akis, seketika membuat nyali mereka semua ciut. Hingga tiba-tiba pada malam harinya, bersama dengan Hakim Samuel, Daud yang ingin sekali bergabung bersama saudaranya ke medan perang, lantas dia pun bertanya tentang tilikan mimpi yang ditunjukkan kepada dirinya ketika bertemu dengan kesatria pedang terhunus, sedangkan dia hanya di sini dan tidak diperbolehkan untuk berperang. Mendengar hal itu, Hakim Samuel hanya menjawab kalau Daud hanya perlu menunggu sebab Tuhan telah menyiapkan rencana besar untuknya. Remove the shoes from your feet. And Joshua did, and he.
Esok harinya di medan perang, terlihat kalau Jalut sedang memprovokasi dengan menentang satu prajurit terbaik untuk duel one by one dengan dirinya. Lantas jika salah satu di antara mereka ada yang kalah, maka seluruh pasukannya akan dijadikan budak bagi pemenangnya. Wow! I'll see you tomorrow. Tak terasa 9 hari telah berlalu, namun belum ada satupun orang yang berani duel 1 lawan 1 melawan raksasa Jalut. Dengan tubuh yang 7 kali lebih besar dari manusia biasa, tentunya Jalut akan sangat mudah mengalahkan musuhnya dengan 1 kali pukulan. Are you not servants like me? Berpindah ke istana, ketika itu Ratu Anino menerima sebuah surat dari Abner yang mengabarkan jika sang raja kembali terperangkap dalam kegelapan mimpi dan kondisinya yang semakin parah sejak rutin meminum ramuan yang diberikan oleh dukun Besai. What should we do? There is nothing left to do. Our cry before he... Berbeda dengan Ratu Aninom yang terlihat pasrah, di sini Putri Mikal diam-diam keluar dari istana, bermaksud untuk menyadarkan sang ayah yang terjebak dalam kegelapan mimpi. Saat itu Putri Mirab kakaknya juga mendukung apa yang dilakukan oleh Mikal, walaupun hal itu terlihat sia. If you die, there'll be no one left to entertain me. And I disagree with Mother. Di medan perang, menyadari kalau tak sanggup melawan Jalut, beberapa aliansi dari pasukan Hebron memutuskan untuk meninggalkan pasukan Raja karena mereka tak sanggup hanya berdiri diam selama beberapa hari tanpa adanya kepastian, menahan panas dan rasa lapar. And when we win, if you believe victory is so certain, son of Jesse. Pangeran Yonatan yang merasa tak ada jalan lain serta mendengarkan perkataan Adriel yang menganggap dirinya seorang pengecut sebab tak menggantikan ayahnya yang telah sekarat untuk melawan Jalut, dan seketika itu dia kembali ke tenda dan menghunduskan pedangnya. Is going to tear you up. No other way. There is. Di sisi lain, Hakim Samuel sedang bersama Isai. Di sini kita juga mengetahui alasan kenapa Isai tidak mengizinkan Daud untuk ikut berperang. Dia berkata akan memberikan semua yang Tuhan minta, asalkan bukan Daud putranya. Lantaran dia sangat sayang dan tidak ingin kehilangan Daud. Namun Hakim Samuel berkata, jika pengorbanan yang paling besar adalah memberikan sesuatu yang paling berharga, termasuk apa yang dia cintai, walaupun itu adalah anaknya. Offer the best. If you try to cling to him, your fingers will break. Sementara Pangeran Yonatan dan Abner sedang merencanakan serangan malam hari pada pasukan Filistin dengan menyewa beberapa tentara bayaran. Singkat cerita, pada akhirnya sang ayah memberikan izin serta mengikhlaskan Daud untuk pergi ke medan perang dengan berbekal beberapa makanan serta seekor keledai. Will we go together? I said. Setelah membunuh satu persatu penjaga di sana, saat itu Pangeran Yonatan bersama dengan tentara bayarannya dari Endor mulai menyusup ke kem-kem pasukan Filistin. Sementara Putri Mikal dan Putri Mira terlihat semakin dekat dengan kem tempat ayah mereka dirawat. Di sisi lain, pasukan aliansi Zebulun yang memilih mundur dari medan perang terlihat beriringan melewati lembah meninggalkan kem bangsa Yahudi. Sedangkan Pangeran Yonatan perlahan mendekat untuk mencari tenda raksasa Jalut. Namun Jonathan. saat itu pasukan Zebulun yang ingin meninggalkan tempat itu kini dibuat kucar-kacir setelah mengetahui kalau pasukan Filistin telah mengepung mereka dari atas lembah itu dan menghujani mereka dengan ratusan anak panah, yang membuat pasukan Zebulun banyak yang tewas di sana. Tak jauh dari sana, Putri Mikal menenangkan Putri Mirab yang terlihat ketakutan dan mengajaknya untuk kembali ke istana. Sedangkan di sini, Pangeran Yonatan justru berhasil tertangkap oleh pihak Filistin sebab salah satu tentara bayarannya ada yang berkhianat lantaran telah dibayar lebih besar oleh Raja Aki.
You are defeated. Keesokan harinya terlihat pasukan Yahudi yang telah beberapa hari ada di sana tanpa adanya kepastian. Lalu karena kelaparan, mereka mulai berkelahi satu sama lain untuk berebut makanan. Namun mereka dikejutkan oleh kedatangan raksasa Jalut yang membawa sebuah bingkisan yang pastinya itu bukanlah nasi bungkus ya guys. Saat itu dengan congkaknya Jalut menentang Tuhan dari Bani Israel dan mengatakan jika itu adalah potongan kepala penyusup yang semalam berusaha untuk sedangkan Abner yang mengetahui rencana penyusupan itu terlihat sebab sejak semalam Pangeran Yonatan belum juga kembali. Di lain sisi Pangeran Yonatan yang ternyata masih hidup. Dia sedang disandra oleh Raja Akis berkata kalau sedang mengepung bangsa Yahudi dari berbagai sebab pasukan Hebron yang kedatangannya tak terlihat. Ternyata Raja Akis telah menempatkan mereka di belakang pasukan Yahudi dengan persenjataan lengkap bersama raksasa saudara dari Jalut. Saat itu Raja Akis memberi kesempatan kepada Pangeran Yonatan untuk kembali ke pasukannya dan menyuruh Raja Talut untuk menyerah atau melawan raksasa Jalut dan mati dengan terhormat. Namun Raja Akis akan membiarkan Pangeran Yonatan tetap hidup menjadi budak. Atau jika itu tidak dilaksanakan, Raja Akis akan membunuh seluruh bangsa Yahudi dari segala sisi, termasuk membunuh keluarganya tanpa sisa. I give you my word. Berpindah kembali ke istana, Ratu Aninom menyadari jika dia tak melihat kedua putrinya. Lantas dia bertanya hal itu kepada pelayan Kenzia dengan raut ketakutan sekaligus kebingungan antara dia harus merahasiakan hal itu atau harus jujur kepada Ratu Aninom. I believe they left the palace. To go where? Field. Sementara itu Putri Mirab dan Putri Mikal telah sampai di kamp bangsa Yahudi. Di sana Putri Mirab ingin mencari Abner. Dia pun meminta Putri Mikal untuk menjaga sang ayah. Lantas melihat ayahnya yang sedang terjebak dalam kegelapan mimpi, Putri Mikal mencoba membangunkannya sambil membacakan salinan firman Musa di sebuah gulungan. Hingga tak lama dari itu, berpindah kembali ke Ratu Aninom yang sudah putus asa. Terlihat dia bersama dengan dukun Bisay. Di sana Bisay mengajak sang ratu untuk meninggalkan istana dengan orang yang akan membantunya. Namun Ratu Aninom yang merasa kehilangan orang yang dia sayangi memilih untuk tinggal di sana. Namun tiba-tiba Let them come for me so I can... Mother? Di lain sisi setelah menempuh perjalanan, pada akhirnya Daud telah sampai di lembah Ela. Dia pun mendengar kalau raksasa Jalut menawarkan mereka untuk menyerah karena sudah tak ada lagi harapan untuk mereka hidup. Saat itu Daud juga heran dengan pasukan Yahudi yang hanya diam ketika mendengar Jalut menentang Tuhan mereka. No one can face him, boy. What are you doing? How many days have you all stood here? He serves Akish, Serenevka. Ketika itu Daud berkata kalau dia akan melawan raksasa Jalut, namun dia malah ditertawakan oleh para pasukan yang ada di sana. Saat itu Eliab yang juga heran dengan kedatangan Daud karena Daud telah dilarang oleh ayahnya untuk ikut berperang. Dan juga maaf nih, dari ukuran badannya saja Daud sangat mustahil untuk melawan Jalut. How can you all forget? Forget what? You are I will going fight him. home. Lantas saat itu, Abner yang tak sengaja melihat kehadiran Daud, dia pun meminta Daud untuk menghampiri Raja Talut agar seperti biasa menghibur Raja Talut dengan syair dan alat musik yang dia mainkan. Di sana dia bertemu dengan Putri Mikal yang sedikit terkejut dengan kehadiran Daud. Are you here to play? Di dalam tenda Raja Talut yang mengira kalau Daud akan memainkan alat musik, justru dia berkata kalau akan melawan Jalut untuk Raja Talut, yang membuat para saudaranya panik dan ingin membawa Daud keluar dari tempat itu. Namun Raja Talut yang melihat keyakinan dari Daud, tanpa diduga dia mengizinkan Daud untuk melawan raksasa Jalut. Go, get away from me. Go and fight this giant.
di istana Ratu Aninom, yang mengira kalau putranya Esibal telah tewas ketika dia mengirimkan dirinya ke kota Endor, justru saat ini berada di hadapan dan meminta tahta raja untuk dirinya. Sebab dia yakin kalau Raja Talut sudah kalah di medan perang dan mereka butuh pemimpin yang akan melindungi dan melanjutkan dinasti Talut. Time left to linger on the path. We are Israel's only hope. Your king. Berpindah ke kamp Yahudi, terlihat Abner yang sedang menenangkan pasukannya yang menanti keputusan siapa orang yang akan melawan raksasa Jalut. Sementara di sana, Daud sedang bersiap dengan baju zirahnya yang dihampiri oleh Putri Mikal, yang ketika itu meyakinkan serta menguatkan tekad Daud untuk melawan raksasa Jalut. And I need to find a stream. Saat itu Abner menghampiri Pangeran Yonatan yang ternyata masih hidup. Di sana Abner mengatakan jika Raja Talut telah memilih orang yang akan melawan raksasa Jalut. And you saw him face to face. Bukan hanya Pangeran Yonatan yang tidak percaya, semua pasukan bahkan gue sendiri pun tak percaya akan hal itu. Sementara saat itu Daud sedang mencari sebuah sungai yang ketika melihatnya Pangeran Yonatan segera mengikuti Daud. Ketika itu Petua Adriel berkata kepada Abner kalau apa yang dilakukan oleh Raja Talut sangat memalukan dan memintanya untuk mengurungkan keputusan Raja Talut yang dianggap gila karena mengirim seorang pengembala kecil untuk melawan raksasa Jalut. Setibanya di sungai itu, Daud kembali bertemu dengan kesatria pedang yang memberi petunjuk untuk memilih sebuah batu, dan tak lama dari itu Pangeran Yonatan datang dan bertanya siapa Daud sebenarnya yang berani melawan raksasa Jalut, terlebih dia hanya menggunakan sebuah batu dan ketapel. Common courage. What is your tribe? Judah, Bethlehem. Saat mengetahui jika Daud berasal dari suku Yehuda di daerah Bethlehem, betapa terkejutnya Pangeran Yonatan ketika mengetahui jika Daudlah orang yang waktu itu diurapi oleh Hakim Samuel. Dan saat itu dia memberitahu kelemahan Jalut, yaitu ketika dia sudah selesai melemparkan tombaknya. Di sisi lain Adriel yang masih tidak percaya kenapa harus seorang pengembala yang akan melawan Jalut. Dia pun meminta Raja Talut, namun Raja Talut yang percaya pada Daud dan tidak akan membatalkan keputusan itu yang membuat Adriel sangat marah. Him back. No, then I shot. I'm ready. Ketika Daud menuju untuk melawan raksasa Jalut, dia malah ditertawakan oleh para pasukan yang ragu kepadanya. Sementara Jalut yang sudah kehilangan kesabaran setelah beberapa hari menentang Tuhan dan Raja Talut, akan tetapi tidak ada seorang pun yang berani mendatanginya. Namun tak berapa lama, mengetahui jika yang dikirimkan hanyalah seorang pengembala kecil dan hanya bermodalkan tongkat di tangannya, raksasa Jalut beranggapan jika ini adalah sebuah penghinaan. Lantas dia pun meminta Raja Talut untuk datang sendiri menghampirinya. Me with a boy. He does this. Namun ketika itu, Daud berkata jika dia datang bersama dengan Tuhan semesta alam yang telah dihina oleh Jalut. Di sini Tuhan memerintahkan Daud untuk membunuh dan memenggal kepala Jalut agar semua orang tahu jika ada Tuhan bersama Bani Israel yang akan menyelamatkan mereka, bukan dengan pedang dan tombak. Lantas setelah berkata panjang lebar, You do not deserve to come here. sayangnya Daud harus tumbang terkena tombak raksasa ketika sedang ingin mendekati Jalut, yang membuat Putri Mikal mengkhawatirkan keadaannya. Sedangkan Jalut tertawa yang membuat pasukan Filistin bersorak dengan penuh kebahagiaan. Hingga tak lama dari itu, Sorry.
Akish. Terlihat dari kejauhan, Hakim Samuel datang dan berdoa kepada Tuhan, membuat Daud yang sudah terkapar perlahan menggerakkan tangannya untuk meraih sebuah batu yang sudah berlumuran cairan merah. Dan tiba-tiba dengan satu kali lontaran ke tapelnya, Daud berhasil memenggal kepala Jalut, yang membuat pasukan Israel bersorak penuh kemenangan dan dengan semangat segera menyerang pasukan Filistin. And God's do not fear. Sementara di istana, Ratu Aninom sedang berkumpul, dan ternyata mereka sedang melakukan prosesi pengangkatan Pangeran Esibal untuk menjadi, tanpa menyadari jika Raja Talut dan pasukannya masih dan baru saja memulai peperangan ketika raksasa Jalut sudah tewas di tangan Daud. Oke guys, begitulah alur cerita film ini gue bahas. Film House of David season 1 ini sebenarnya berjumlah 8 episode, yang mana berakhir pada dimulainya peperangan antara Raja Talut melawan Raja Akis setelah Daud berhasil mengalahkan raksasa Jalut. Dan gue yakin masih ada season selanjutnya. Perkaranya Daud belum diangkat menjadi raja dan belum diangkat menjadi nabi, karena ketika mengalahkan raksasa Jalut, beliau masih seorang pengembala domba yang beriman kepada Tuhan. Jadi ya, kita tunggu saja season selanjutnya pada film ini ya guys. Oke lah, Pojok Kartel di sini. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next film.